Saudara-saudara sekalian, saya sangat bahagia bisa bersama saudara-saudara di forum yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh penulis berkaitan dengan naskah Laut Mati dan Ashabul Kahfi minimal bisa menjadi pengantar bagaimana kita mengenal apa yang dimaksud naskah-naskah Laut Mati itu. Dan bagaimana kaitannya dengan kisah yang sangat populer yang sering kita baca surahnya, surah ke-18, dan itu kita baca setiap hari Kamis, ditradisikan dalam keislaman kita, tetapi seringkali kita lupa isi berkaitan dengan surah ke-18 itu bagaimana sebenarnya esensi historisnya. Nah, di situ kita mulai bicara. Saudara-saudara sekalian, saya sangat apresiasi tulisan dari Bapak Wisnu berkaitan dengan naskah Laut Mati ini. Karena menurut saya satu-satunya yang saya tahu untuk 10 tahun terakhir yang bicara mengenai Ashabul Kahfi secara analisis. Jadi bukan sekedar informasi sekilas, tapi kajian berkaitan dengan naskah Laut Mati, baru buku ini yang saya tahu. Yang dalam versi bahasa Indonesia. Kalau dalam versi bahasa Inggris sudah banyak, tetapi tidak mungkin diakses oleh banyak orang. Kalau dalam bahasa Indonesia, baru ini, analisisnya tajam, banyak referensi, bukan hanya referensi dalam bahasa Inggris, tapi yang penting adalah referensi dalam bahasa-bahasa yang diakrabi dalam agama lain. Terutama bahasa Latin, sedikit bahasa Ibrani juga disinggung. Tapi ini merupakan sebuah wawasan yang harus kita apresiasi. Dan tentu saja ini harus dibaca, terutama detail analisisnya. Nah, supaya nanti bisa kita pahami secara utuh, saya akan membicarakan dari sisi yang global dulu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang tentu saja ini kita akrabi, ayat Al-Quran ini. Di dalam surah yang dikenal dengan surah Al-Anbiya, surah para nabi. Secara harfiah maknanya unik, surah para nabi. Surah Al-Anbiya. Di situ ada satu ayat yang tentu saja mengagetkan kita. Karena ini ada hubungannya dengan persoalan Ashabul Kahfi. Ayatnya berbunyi, "Walaqad katabna fiz Zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan sungguh Allah bicara dalam sumpah ya. Dalam persoalan sumpah, walaqad, dan sungguh telah kami tulis di dalam kitab Zabur sebagaimana telah termaktub di Lauhil Mahfuz bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Kata kunci yang dipakai dalam Quran itu menarik, karena yang dipakai adalah annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya ini bumi diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Tapi ini informasi secara global. Tapi kalau kita validasi dengan teks yang lain, karena Quran memberikan penegasan bahwa hal seperti ini itu sudah termaktub dalam kitab Zabur. Dan di dalam kitab Zabur memang tertulis hal seperti ini. Cuma masalahnya kita nggak biasa dengan apa itu dokumen kitab Zabur. Padahal kitab Zabur itu juga ditemukan di salah satu manuskrip naskah Laut Mati. Dan di situ teksnya jelas dikatakan, Shadiqim yirithu eret wa yiskenu la'at alaiha. Shadiqim, bahasa Arabnya sama. Shadiqim, as-sadiqun, as-sadiqin. Bahasa Ibraninya shadiqim. Artinya orang-orang benar. Nah, nanti tadi sudah dibahas mengenai as-sadiq. Nah, sementara
Shodiqim, orang-orang benar. Yirithu, mereka akan mewarisi. Eretz, bumi. Jadi dalam bahasa agama, apapun agamanya, bumi ini memang harus dan layak diwarisi oleh orang-orang yang benar. Bukan orang-orang yang jahat. Bukan orang-orang yang tidak benar. Dan itu terkonfirmasi dalam Al-Quran, terkonfirmasi dalam kitab Zabur. Baik saudara kita menyebutnya Mizmur, atau Zabur, atau Mazmur. Sedangkan kita lebih akrab dengan sebutan Zabur. Oke? Jadi secara global, nafasnya itu luar biasa. Bumi ini hanya diwarisi oleh orang-orang yang solid. Nah, ketika bicara mengenai naskah Laut Mati, hal yang sangat spesial itu disebutkan 3 hal. Bisa ditampilkan yang tadi saya tunjukkan apa? Slide. Ah iya betul. Kalau di sana tidak terlalu jelas, kalau di sini jelas. Baik. Ini salah satu bukti bahwa manuskrip yang hanya secuil saja, 1 lembar, itu terjaga. Apalagi yang berlembar-lembar. Dan itu bentuknya gulungan. Sampai sekarang masih dapat kita akses. Sampai sekarang. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara online dapat kita akses. Masalahnya kita tidak peduli dengan itu. Karena merasakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan agama kita. Bahkan aksaranya pun kita tidak akrabi. Ini aksara apa seperti cacing begini? Kita nggak paham. Apalagi bahasanya. Apalagi isinya. Jadi ada jarak di antara kita dengan manuskrip itu. Yang padahal Quran sudah memberikan penegasan. Walaqad katabna fiz zabur annal arda yarithuha ibadis salihun. Sungguh bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Nah, sekali lagi kalau kita konfirmasi dalam teks Mazmur yang bagian dari naskah Laut Mati itu disebutkan shodiqim, orang-orang benar. Nah, ketika bicara manuskrip ini ada 3 kata kunci yang saya pelajari dan di situ juga dibahas. Cuma sayang tidak tertulis dengan aksara aslinya. Kalau seandainya itu tertulis dengan aksara aslinya dan kita bisa mengeja 1 kata demi 1 kata, 1 huruf dengan 1 huruf, itu akan mempertajam analisis sebenarnya. Karena huruf shodiqim dari paduan beberapa huruf shode sama dengan huruf sod, ya kan? Kan mirip itu. Tapi kalau tidak kelihatan dengan aksara aslinya, hanya terjemahan misalnya sang pendusta. Bahasa aslinya apa sebenarnya yang termaktub dalam teks ini? Ternyata disebutkan kadzafuta. Kadzafuta dalam bahasa Arab itu sama dengan kadzab, orang yang berdusta. Nah, dalam teks ini muncul kata kadzafuta. Siapa itu kadzafuta? Orang yang dianggap sebagai pendusta itu. Dan uniknya kata kuncinya itu 1 orang. Kadzafuta, 1 orang ini. Cuma nggak dijelaskan siapa namanya. Yang kedua, Moreh Hasadik, sang guru kebenaran. Siapa itu sang guru kebenaran? Ini mewakili kelompok yang hidup dalam kebenaran. Tapi dengan menggunakan istilah Moreh Hasadik, guru kebenaran. Para ahli menginterpretasi bermacam-macam. Ada yang menyebutkan ini merujuk pada Yesus. Tapi orang Kristiani sendiri kadang tidak sepakat. Apakah itu Yesus atau kepada Yohanes Pembaptis. Tapi kalaupun ditafsirkan kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes atau Nabi Yahya hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Interpretasi bisa macam-macam, tapi analisisnya mengacu pada kelompok orang-orang benar. Apakah itu Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya, ataupun merujuk kepada Nabi Isa, tapi mereka hidup sezaman. Ya. Atau merujuk pada yang lain, masih blank, siapa yang dimaksud itu? Karena tadi sudah disinggung bahwa ketika naskah Laut Mati itu ditemukan, mulai banyak penafsiran-penafsiran, terutama dari kalangan Yahudi dan kalangan Kristiani.
Kalau kalangan Yahudi ditafsirkan, ini tidak ada sangkut pautnya dengan kekristenan. Tidak ada sangkut pautnya. Tapi ini merujuk pada zaman yang tidak jelas, tidak teridentifikasi. Tapi Nasrani menganggap ini juga problem, karena nanti bisa meruntuhkan pondasi-pondasi iman. Tadi sudah dijelaskan ya. Tapi lebih detailnya harus baca bukunya. Kalau nggak baca bukunya nggak bisa. Harus baca bukunya. Detail sekali. Siapa yang dimaksud itu? Detail dari interpretasi yang bermacam-macam. Mungkin saudara-saudara yang generasi milenial, ya, saya anggap generasi milenial ini penting. Cuma sayang, kurang begitu banyak literasi. Hal seperti ini tidak disentuh dalam dunia Islam. Kalau bicara naskah laut mati, umat Islam sepertinya blank. Apa itu naskah laut mati? Apakah itu naskahnya sudah mati? Kalau naskah sudah mati, bagaimana maksudnya? Atau memang naskah yang ditemukan di laut mati? Kalau ditemukan di laut mati, gimana masuk ke dalam atau lokasi laut mati? Itu kita masuk, nggak bisa sampai ke dalam. Karena kalau kita merebahkan diri saja ke laut mati, itu nggak mungkin tenggelam meskipun tidak bisa berenang. Seperti orang melayang saja di atas kasur air. Jadi kalau di dalam nggak mungkin. Maksudnya naskah laut mati itu naskah manuskrip tulisan tangan yang ditemukan di sekitar kawasan laut mati. Dan itu ada gua-gua. Nah anehnya istilah gua itu kita kenal dengan bahasa Arab Quran dengan istilah kahfi. Dalam bahasa ini menjadi cave. Ya, jadi cave. Menarik itu sebenarnya. Bahwa tradisi barat itu mengenal hal-hal seperti ini sebetulnya berhutang dengan tradisi Islam. Berhutang. Cuma ya gengsi itu aja. Karena seakan-akan kok ini Islam banyak peran, tapi gimana kalau diungkap? Ini kan tidak menguntungkan. Nah, kita seharusnya punya kewajiban untuk membahas ini. Dan sudah dilakukan oleh Mas Wisnu untuk memperkenalkan kepada publik. Ini manuskrip abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga. Dokumennya menggunakan analisa karbon C14, radiokarbon. Kita kalau yang paham mengenai ilmu kimia, untuk menguji kesahihan ini tahun berapa, tidak ada cara lain kecuali menggunakan karbon C14. Dan memang betul, itu abad dokumen ketiga sebelum Masehi. Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir, Islam yang terakhir, yang sempurna ini, itu baru nongol, kalau bahasa sini paham ya, nongol ya. Baru nongol dalam konteks sejarah, itu abad ke-7 Masehi. Nabi kita ini lahir tahun 571 Masehi. Menerima wahyu pertama usia 40 tahun. Hitung saja secara matematika. 571 plus 40 berapa? 611 alias 611. Berarti Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira tahun 611. Itu abad ke-7. Nabi menerima wahyu terakhir dan kemudian wafat. Wafat beliau tahun 632 Masehi. Kalau 632 Masehi itu sama dengan abad ke-7. Dengan kesimpulan sederhana, Islam dalam arti agama terakhir oleh Nabi terakhir itu baru abad ke-7. Tapi di dalam Al-Quran ada istilah kunci kata Ar-Raqim. Dan istilah Ar-Raqim sudah tercantum dalam dokumen Dead Sea Scroll dengan kata Rekem. Bersamaan dengan istilah Kaddafuta. Bersamaan dengan Islam More Hasadik. Berkaitan dengan istilah Hakohen Hara, imam jahat. 3 kata kunci. Kaddafuta. Kemudian yang kedua adalah Kohen Hara, arti harfiahnya imam jahat. Dan yang ketiga penting ini yang disebut sebagai More Hasadik. Dan semuanya bicara soal kaitan dengan Rekem. Dalam bahasa Quran disebut Ar-Raqim. Memang ada ikhtilaf di antara para ulama. Apakah itu menunjuk pada satu kawasan atau menunjuk pada entitas apa itu binatang yang khas ya, yang disebut sebagai anjing. Tetapi apapun ikhtilaf para ulama tidak menjadi sesuatu yang dipertentangkan, tapi itu menunjuk pada kawasan
di Palestina, dan itu menunjuk pada bangsa yang disebut bangsa Bani Israel atau Bani Israel. Dan kalau ini benar-benar dibedah, dan memang betul dibedah secara rinci, kita punya kontribusi dengan ini, dengan Dead Sea Scroll. Apalagi itu tercantum dalam Quran. Berarti bagian dari agama kita, bagian dari tradisi Islam. Cuma masalahnya kita tidak akrab dengan tulisan begini. Dan tadi sudah saya katakan bahwa tulisan begini dianggapnya tulisan cacing dan kita nggak paham sama sekali. Tulisannya saja kalau disuguhkan kepada kita barangkali cara membaca bisa terbalik itu, iya kan? Karena nggak akrab. Padahal kalau dipelajari banyak istilah yang terkandung dalam Quran nongol di sini. Cuma masalahnya kita jauh dari tradisi akademisi seperti ini. Kita punya keyakinan apapun yang tertulis dalam Quran pasti bisa dikonfirmasi. Konfirmasi itu tergantung pada interpretasi yang canggih berkaitan dengan bahan-bahan yang sudah tersedia di sini.